Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah, selepas maghrib kita masih ada waktu kesempatan untuk kita meraih keutamaan-keutamaan berikutnya. Di antaranya adalah keutamaan i'tikaf di rumah Allah. Kita niatkan i'tikaf. Berikutnya adalah keutamaan kita menunggu dari satu waktu salat fardu, yaitu maghrib, ke waktu salat fardu berikutnya isya. Yang berikutnya adalah keutamaan kita duduk dalam majlis yang mendatangkan rahmat, mendatangkan sakinah. Majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, dan radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan halaqah maghrib secara langsung, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita kepada kajian kitab A'malul Qulub, pekerjaan-pekerjaan hati seorang mukmin, karya Syekh Shalih Al-Munajjid. Kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah muhasabah. Kita sudah bahas pengertian muhasabah, kemudian dasar perintah muhasabah di dalam Islam, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian kita juga sudah membahas, tapi baru sedikit, sudah habis waktu, adalah siapa yang harus melakukan muhasabah? Siapa yang harus melakukan muhasabah? Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya mengatakan bahwa, ini kita ulang sedikit untuk kemudian kita sambung. Al-muhasabatu laysat mukhtassatan bifi'atin minan nasi duna fi'ah. Muhasabah ini bukanlah sesuatu yang hanya dikerjakan oleh orang tertentu lalu tidak dikerjakan oleh orang tertentu, atau oleh kelompok tertentu lalu tidak oleh kelompok tertentu. Bal hiya syamilatun wa 'ammatun li jami'il mu'minin. Akan tetapi muhasabah ini berlaku untuk semua orang yang beriman. Kabirihim wa saghirihim wa dzakarihim wa unthahum, salihihim wa talihihim, alimihim wa jahilihim. Baik orang yang beriman itu orang yang laki-laki, orang perempuan, orang saleh, orang tidak saleh, orang alim, orang jahil. Semua orang wajib melakukan muhasabah terhadap dirinya. Maka yang sudah dibahas adalah bagaimana cara orang bodoh melakukan muhasabah terhadap dirinya. Kaifa yuhasibu sahibul jahli nafsahu. Bagaimana orang bodoh melakukan muhasabah? Kata Syekh Shalih Al-Munajjid adalah, kaifa ya'budullaha wa huwa ala jahlin, wa mata yuzilul jahla anhu, wa kaifa yuziluhu, wa kaifa yata'allamu, wa bimadza yabda'u. Maka di antara yang dilakukan oleh orang bodoh adalah bagaimana dia beribadah kepada Allah sedang dia dalam kebodohan. Maka bagaimana dia cara menghilangkan kebodohan ini? Apa yang harus dia mulai terlebih dahulu? Bagaimana dia belajar untuk menghilangkan kebodohan? Inilah perkara-perkara yang harus dilakukan muhasabah oleh orang bodoh. Selanjutnya yang belum kita baca kemarin adalah, wa kadzalika yuhasibu sahibul ilmi nafsahu. Demikian juga orang yang alim itu mesti
melakukan muhasabah terhadap dirinya. Wa qad qila innal muhasabata fi nihayati aula minal muhasabati fi al-bidayati. Ada yang mengatakan di antara para ulama bahwa muhasabah di akhir setelah amal itu lebih utama daripada muhasabah sebelum amal. Maksudnya bagaimana? Ai innal ladzina samau bi anfusihim wa taraffa'u fa'amilus salihati wa talabul ilma wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari wa ghairi dzalika minal a'mali alaihim an yuhasibu anfusahum wa hum 'ala tilka halati ashadda min muhasabatin li anfusihim 'ala halatil jahli wal ghaflah. Yakni orang-orang yang merasa dirinya memiliki ilmu, lalu kemudian orang-orang ini telah mengamalkan amal-amal saleh, bahkan orang ini melakukan dakwah, menyuruh orang buat baik, mencegah orang buat kemungkaran dan sebagainya daripada amal-amal saleh, maka mereka harus melakukan muhasabah terhadap diri mereka lebih kuat lagi daripada muhasabah orang bodoh terhadap kebodohan atau orang yang lalai terhadap kelalaian. Kita lihat jamaah rahimakumullah. Fakam ra'ayna min talabatil ilmi min man lam yasun nafsahu wa lam yuhasibha. Berapa banyak, kata Syekh Shalih Al-Munajjid, kita melihat ya orang yang menuntut ilmu tapi kemudian tidak melakukan muhasabah terhadap dirinya. Fanzalaqa fi ba'dil mawatini fala yahfazu nafsahu an khawarimil muru'ati wa la yatarafa'u biha 'anil makruhat bal qad yaqa'u fi ba'dil muharramat. Karena tidak melakukan muhasabah, akhirnya orang-orang yang berilmu ini apa? Tidak menjaga dirinya dari perkara-perkara yang merusak kehormatan dirinya. Bahkan mereka tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Bahkan kadang-kadang mereka itu sampai terjerumus kepada perkara-perkara yang haram, akibat dari kurang melakukan introspeksi. Dilanjutkan oleh beliau, wa yatruku amsalu haula'i muhasabata anfusihim ittikalan 'ala al-'ilm alladhi 'indahum fayaftakhiruna wa yatakabbaruna 'ala ghayrihim wa yaqa'una fil hasadi wal bughdhi wal ghibah wan namimah. Nah, kadang-kadang juga orang yang berilmu ini lupa melakukan muhasabah dirinya ya atas ilmu yang dia miliki. Akhirnya merasa apa? Merasa hebat sebagai orang yang berilmu. Akhirnya bangga dengan itu, sombong dia dengan itu. Bahkan kemudian apa? Ditimpa oleh penyakit hasad, penyakit dengki kepada orang lain. Al-bugh, benci kepada orang lain. Ya. Iri dengki kepada orang alim lain, benci kepada orang alim lain, wal ghibah, bahkan kemudian membicarakan ya hal-hal yang orang alim lain tidak suka di belakangnya. Bahkan tidak cukup itu, wan namimah, mengadu domba. Ya.
wa yarawna li anfusihim madhiyatan laysat li ghairihim. Bahkan orang-orang seperti ini melihat mereka itu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ia merasa dirinya adalah orang yang paling alim, orang yang paling hebat, ya, sehingga orang lain kemudian direndahkan, kemudian ditimpa oleh penyakit hasad, penyakit kebencian, ghibah, mengadu domba dan sebagainya. Wa amsalu haula'i lam yanfa'hum ilmuhum. Orang-orang yang berilmu seperti ini itu tidak ada manfaat ilmu yang mereka miliki untuk mereka sendiri. Kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, li'anna al-ilma lil-'amali kas-silahi lil-mujahidi. Fa in lam yasta'milhu famadha yufiduhu. Karena ilmu untuk amal itu seperti senjata bagi orang yang berperang. Kalau dia tidak menggunakan senjata itu, apa guna dia punya senjata ketika perang tidak digunakan? Apa guna orang ada ilmu, ilmunya tidak diamalkan? Wa kal at'imati al-mudakharati lil ja'i' idh lam ya'kul minha famadha tanfa'uhu. Ibarat juga makanan yang disimpan bagi orang yang lapar, lalu kemudian dia tidak makan makanan itu, lalu apa guna makanan itu? Jadi kalau orang berilmu, ilmunya kemudian tidak wujud di dalam amal dan perilakunya, ini ilmu tidak bermanfaat. Maka jamaah rahimakumullah, وقد يكون حال بعض الجهال خيرا من حال طلبة العلم الذين هم على هذا الحال. Bahkan orang-orang bodoh kadangkala, ya, itu masih lebih baik daripada orang-orang yang berilmu tapi kondisinya seperti itu, tidak bermanfaat ilmu untuk dirinya. Kenapa? Lianna ba'dha al-'awam قد يحاسب نفسه على مساوئ الأعمال ويستدرك نفسه قبل الانزلاق والهوى. Nah, karena kadang-kadang orang awam ini masih dia melakukan introspeksi terhadap kesalahan-kesalahannya. Berbeda orang yang merasa ilmunya sudah banyak, orang sudah hebat sehingga enggak lagi introspeksi dirinya, akhirnya tenggelamlah dia di dalam kesalahan. Jamaah rahimakumullah. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid kemudian apa? Wa ammal ulama fahum aulan nasi bimuhasabati anfusihim. Para ulama adalah orang yang lebih utama, lebih terdepan untuk harus mengintrospeksi dirinya. Ini jamaah rahimakumullah. Kenapa jamaah rahimakumullah? Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, kenapa para ulama harus yang terdepan melakukan muhasabah terhadap dirinya adalah apa? Wa ma nasma'uhu al-yawma min al-fatawa al-muntashirah al-qanawat al-fadha'iyyah wa mawaqi' al-internet, ya, adh-dhallah al-mudhillah. Kita hari ini menyaksikan di, ya, berbagai media-media, ya, internet misalnya di Google dan sebagainya, fatwa-fatwa yang dilakukan oleh para ulama yang kemudian itu justru bukan benar tapi malah salah. Sababuha adamu muhasabati haula'i, ya, li anfusihim. Sebabnya mereka itu tidak melakukan muhasabah. Sudah betulkah yang mereka fatwakan? Sudah betulkah cara berdalil seperti itu?
Apa kemudian motivasi mengeluarkan fatwa itu? Apakah itu lillahi ta'ala atau untuk kemudian mendapatkan sesuatu daripada manfaat duniawi? Walau waqafa haula'i ma'a anfusihim waqfata sidqin ma tasahalu fi tilkal fatawa. Maka kalaulah mereka itu mau merenungkan, melakukan muhasabah, maka dengan jujur tentu mereka tidak akan mudah untuk kemudian memberi fatwa terhadap sesuatu. Walidzalika fa inna muhasabatal ulama wa talabatal ilm li anfusihim yanbaghi an takuna ashadda ma takunu li'annahu in hasaba nafsahu intafa'a wa nafa'a an-nas wa in taraka muhasabata nafsi dhalla wa adall. Karena para ulama ini kalau seandainya mereka melakukan muhasabah, maka itu akan sangat berguna bagi dirinya dan nanti juga akan berguna bagi orang lain yang dia ajarkan ilmunya, yang dia beri pendapat dan fatwanya. Tapi kalau kurang melakukan, tidak melakukan muhasabah, ini bisa jadi kemudian ya merusak dirinya, bahkan kemudian merusak orang lain dengan fatwa-fatwa yang dia berikan. Ini jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan min aina nabda'u fi muhasabatin nafs. Kalau seseorang melakukan introspeksi, dari mana dia mulai dulu? Dari mana dia mulai? Apakah dengan melihat apa dosa-dosanya? Atau apa yang perintah-perintah sudah ditinggalkan? Dari mana memulainya? Ini yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid di dalam kitabnya ini. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yuhasibu nafsahu awalan 'ala al-fara'id. Fa in tadhakkara fiha naqsan tadarakahu imma biqada'in aw islahin. Yang pertama adalah seseorang hendaknya dulu melakukan muhasabah terhadap kewajiban-kewajiban dari Allah. Apa yang dia lihat? Adakah kewajiban-kewajiban selama ini yang dia tinggalkan tidak dia kerjakan? Maka kalau ada, dia harus kemudian memperbaikinya. Apakah dengan mengqadha atau kemudian dengan dia melakukan perbaikan. Thumma yuhasibuha ala al-manahi. Baru berikutnya dia melakukan muhasabah terhadap larangan-larangan Allah. Fa idza arafa annahu irtakaba minha syai'a tadarakahu bit-taubati wal istighfari. Maka apabila dia kemudian mendapati bahwa ada di antara maksiat yang dia pernah lakukan, maka segera dia kemudian beristighfar dan bertaubat. Thumma yuhasibu nafsahu 'ala al-ghaflati. Fa in kana qad ghafala 'amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikri wal iqbali 'ala Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah dia muhasabah terhadap kelalaian dia, kelengahan dia selama ini. Maka apabila kemudian dia mendapati bahwa ada kelengahan dia, ada kelalaian dia, ya, terhadap melakukan hal-hal yang sesungguhnya Allah menciptakan dia untuk itu, maka segera dia kemudian untuk kemudian apa? Memperbaiki. Summa yuhasibuha bima takallama bihi aw mashat ilaihi rijlahu aw batashat yadahu aw sami'at udhunahu madza aradat bihadza wa liman fa'altuhu wa ala ayyi wajhin fa'altuhu. Berikutnya yang dia lakukan muhasabah adalah apa? Ya. Selama ini dia bicara sudah benarkah? Selama ini dia sudah benarkah menggunakan mulutnya ketika berbicara? Sudah benarkah dia menggunakan kedua kakinya?
Sudah benarkah dia menggunakan kedua tangannya? Sudah benarkah dia menggunakan kedua kupingnya? Maka yang dia tanyakan kemudian adalah apa? Apa tujuan dia melakukan perbuatan-perbuatan tadi? Berbicara apa tujuannya? Waliman fa'altuhu, untuk maksud, untuk siapa dia melakukan itu? Wa ala ayyi wajhin fa'altu, bagaimana cara dia melakukan? Wa ya'lam annahu la budda an yunshira li kulli harakatin wa kalimatin minhu diwanan liman fa'altuhu wa kaifa fa'altuhu. Fal awwalu su'alun 'anil ikhlas wa tsani su'alun 'anil mutaba'ah. Yang pertama adalah dia tanyakan dari amal-amal yang dia kerjakan. Untuk siapa dia kerjakan? Apakah itu untuk Allah, karena Allah, atau karena apa? Sehingga ini pertanyaan penting untuk supaya ya kita selalu ada dalam keikhlasan ketika beramal. Yang kedua adalah ya, bagaimana cara beramal? Sudahkah benar ini sesuai dengan tuntunan agama atau belum benar? Ini jamaah rahimakumullah. Cara-cara yang disampaikan untuk melakukan muhasabah. Pertama adalah memulai dulu dengan melihat adakah kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan selama ini yang ditinggalkan. Kalau ada berarti segera untuk kemudian ya memperbaiki. Dengan apa? Ya, dengan kalau yang diqadha dengan diqadha, kalau yang kemudian harus dengan kemudian dia memperbaikinya ke depan dengan memperbaiki. Kemudian setelah itu dia lihat adakah larangan-larangan Allah selama ini dia kemudian kerjakan. Kalau ada segera taubat dari itu dengan taubatan nasuha, beristighfar. Semoga Allah ampuni ya, dosa-dosa yang sudah dilakukan terhadap kemaksiatan. Berikutnya dia lakukan muhasabah terhadap apa? Kelalaian selama ini. Maka kalau dia dapati, segera kemudian dia perbaiki. Berikutnya dia melakukan apa? Muhasabah terhadap amal-amal yang dia kerjakan. Apakah itu ikhlas karena Allah atau karena apa? Untuk tujuan apa dia melakukan sesuatu? Berikutnya adalah sudah benarkah sesuai dengan tuntunan agama apa yang dia lakukan atau belum benar. Ini perkara-perkara seseorang untuk kemudian dia melakukan muhasabah. Jamaah rahimakumullah. Ini menarik, berikut ini diberi beberapa contoh. Ya. Bagaimana para salafus saleh. Disebut salafus saleh adalah yang 3 periode yang dipuji oleh Nabi. Ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in, orang-orang yang saleh dari mereka ini menjadi teladan kepada umat ini. Di bawah judul muaqabatun nafs. Bagaimana kita menghukum diri kita ya, ketika kita melakukan muhasabah tadi mendapati diri kita ada kewajiban tidak kita kerjakan, ada larangan kemudian kita kerjakan. Banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal yang sia-sia. Dalam melakukan amal-amal kita bukan karena Allah, tapi karena duniawi. Ya. Nah, bagaimana ketika kita temukan ini dari hasil muhasabah terhadap diri kita? Ini yang dijelaskan berikut ini. Itulah Syekh Shalih Al-Munajjid adalah innal mu'mina idza hasaba nafsahu fara'aha qad qarafat ma'siyatan aw tanawat
wa takasalat an syai'in minal fadhaili. Kalau seorang mukmin lalu dia melakukan muhasabah terhadap dirinya, dia dapati misalnya dirinya pernah bermaksiat, dia dapati dirinya itu malas untuk melakukan amal ibadah, fayambaghi an yu'aqibaha ala dhalika yu'addibaha jabran lima fatahu wa tadarukan lima farrata wa ta'diban linnafsi wa mujahadah laha. Maka dia harus kemudian apa? Menghukum dirinya. Untuk apa? Untuk mendidik dirinya, supaya dirinya ada di dalam kebenaran. Maka perlu diberi hukuman terhadap dirinya. Wan nafsu la tastaqimu illa an tujahada wa tuhasaba wa tuaqaba. Nah, ketahuilah bahwa jiwa manusia ini tidak akan ada di dalam jalan yang lurus kecuali kalau kita bersungguh-sungguh meletakkan dia dalam jalan yang lurus. Kecuali kalau kita melakukan muhasabah, kemudian menghukum diri kita sendiri kalau ada kemudian tadi penyimpangan-penyimpangan. Kata Syekh Shalal Al-Munajjid apa? Wal ajabu anna al-insana qad yu'aqibu ahlahu wa khadimahu ala su'il khuluqi wat taqsir. Yang anehnya, manusia ini sering sekali menghukum keluarganya atau pembantunya kalau ada yang tidak betul atau tidak baik dari pekerjaannya. Kalau anaknya ada salah dihukum. Kalau pembantunya kurang baik kerjaannya diberi hukuman. Walakin la yu'aqibu nafsahu ala ma sadara minhu min su'il amal ma anna uqubatahu li nafsi aula wa ahra. Tapi dia tidak menghukum dirinya ketika ada yang tidak betul dari dirinya. Ini mungkin juga seperti seorang guru, ya. Dia menghukum ketika ada yang salah dari muridnya, tapi salah dia tidak ada hukum dirinya. Dia selalu memeriksa kesalahan-kesalahan daripada muridnya, tapi enggak pernah periksa kesalahan dirinya. Nah, ini aneh. Padahal ya, memeriksa diri kemudian menghukum diri lebih utama daripada memeriksa orang lain, ya, kemudian menghukumnya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini diberi contoh-contoh. Jamaah rahimakumullah, walinadhrib lidzalika amthilatan. Berikut ini kami sebutkan contoh-contoh bagaimana ya para salafus salih menghukum diri mereka ketika mendapati ada yang tadi ya maksiat yang kemudian dilakukan atau keutamaan yang tidak dikerjakan. Berikut contoh-contohnya. Pertama, fahadha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu aqaba nafsahu hina fatathu salatul asri fi jama'atin bi an tasaddaqa bi ardin qimatuha 100,000 dirham. Nah, ini perhatikan jamaah yang mulia, ya. Ya, terutama ya orang-orang yang masih ya belum ya bersungguh-sungguh untuk mengerjakan salat-salat fardunya berjamaah. Ada salat tapi masih sendiri-sendiri, ya. Bahkan mungkin ya di rumah, di kedai tidak datang kepada berjamaah. Perhatikan berikut ini, ya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Umar Khalifah Amirul Mukminin. Pernah satu ketika beliau tidak sempat salat asar, ya, secara berjamaah. Maka apa yang kemudian beliau hukum dirinya? Kalau di sini disebutkan adalah apa? Mensedekahkan kebunnya yang seharga
200.000 dirham. Ini langsung seperti ini, tapi di keterangan lain yang lengkap bahwa Umar pernah satu hari pergi ke kebun kormanya. Lalu kemudian bekerja di kebun kormanya. Karena dulu tidak pakai mik di masjid, orang di tangan pun tidak ada jam seperti sekarang. Patokannya ke matahari. Umar kemudian pergi ke Masjid Nabawi untuk maksud salat asar berjamaah. Sesampai di masjid rupanya sudah selesai salat berjamaahnya. Langsung Umar di depan orang yang ada di masjid itu mengumumkan, kebun saya telah melalaikan saya akan salat jamaah, maka sekarang ini saya wakaf. Maka kebun saya wakaf. Begitu menghukum dirinya untuk satu waktu tidak sempat berjamaah gara-gara urusan kebun. Kalau ini kita teladani, bagaimana jamaah yang mulia? Kalau gara-gara jabatan kita kemudian kita tidak sempat jamaah, kan kita akan datang kepada yang memberi jabatan, Pak, ambil lagi jabatan saya, taruh orang lain. Gara-gara ini saya hilang jamaah. Kalau gara-gara jualan kemudian kita sibuk, waktu kita ini banyak pembelinya sehingga kita tertinggal solat jamaah. Kalau mencontoh kepada Umar ini apa? Berarti toko kita wakafkan gara-gara dia sudah buat kita tidak dapat solat berjamaah. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Satu kali tidak dapat salat berjamaah gara-gara pergi kebun kormanya diwakaf. Begitu cara menghukum diri. Kemudian disebutkan lagi masih juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh bukan, ini anaknya. Ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah ibnu Umar. Kalau tafsir di kalangan sahabat yang utama rujukan adalah Abdullah ibnu Abbas. Kalau di fikih yang utama rujukan di kalangan sahabat adalah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, apa beliau itu? Idza fatathu salatun fi jama'atin. Kalau beliau sempat tidak dapat satu waktu berjamaah solat fardunya, bukan semua waktu, satu waktu tidak sempat berjamaah untuk salat fardu, bagaimana beliau menghukum dirinya? Ahya tilkal lailata kullaha. Maka malam itu beliau tidak tidur sepanjang malam mengerjakan tahajud, menghukum dirinya. Abdullah ibnu Umar kalau satu kali saja tidak sempat salat fardunya berjamaah, maka malam itu beliau kerjakan tahajud sepanjang malam, tidak tidur sama sekali, untuk menghukum dirinya karena tertinggal berjamaah. Dilanjutkan lagi, ini juga Abdullah ibnu Umar. Wa akhara lailatan salatal maghribi hatta tala'a kaukabani fa'ataqa raqabataini. Sempat satu waktu Abdullah ibnu Umar terlambat salat maghribnya sampai terbit 2 bintang. Maka apa yang beliau hukum dirinya? Memerdekakan 2 orang budak. Tidak dapat salat di awal waktu, keutamaan awal waktu, menghukum dirinya dengan memerdekakan 2 orang budak. Selanjutnya, ini sudah orang lain. Wafatat Ibnu Abi Rabi'ah rahimahullahu
raq'ata sunnatil fajri fa'ataqa raqabah. Ibnu Abi Rabi'ah, ini kalau kita lihat sepertinya tabi'in karena gelarnya rahimahullahu ta'ala, pernah tertinggal solat sunat subuh 2 rakaat. Beliau hukum dirinya dengan memerdekakan seorang budak. Ini diberi footnote, ini diambil ya keterangan-keterangan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali di jilid 4 di halaman 408. Contoh-contoh tadi bagaimana Umar, bagaimana Abdullah ibnu Umar, bagaimana kemudian juga Ibnu Abi Rabi'ah, ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kalau disebutkan lagi wa Ibnu Aun rahimahullahu nadathu ummuhu fa ajabaha fa'ala sautuhu sautaha fa'ataqa raqabataini. Ada seorang ulama namanya Ibnu Aun rahimahullahu taala, ini juga sepertinya tabi'in. Saya belum cek ya, ini ke ke kitab-kitab ya, tentang biografi para ulama siapa Ibnu Aun ini. Bahwa beliau itu pernah dipanggil ibunya. Lalu kemudian beliau sahuti ibunya dengan suara lebih tinggi dari suara ibunya. Ini karena adabnya yang bermasalah dengan ibunya. Maka apa yang terjadi? Kemudian beliau hukum dirinya memerdekakan 2 orang budak. Ketika ibunya memanggilnya, kemudian cara jawabnya lebih tinggi daripada suara ibunya, menghukum dirinya dengan memerdekakan 2 orang budak. Ini diambil dari kitab Hilyatul Auliya juz 3 halaman 39. Ini jamaah rahimakumullah. Fal mu'aqabatu 'inda as-salafi bi ilzam an-nafs bil a'mal as-salihah wa mudha'afa adhkariha wa awradiha. Maka cara para salaf tadi, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'at tabi'in dalam menghukum diri mereka itu ya, setelah mereka melakukan muhasabah dengan apa? Dengan mengharuskan diri melakukan amal-amal saleh. Ya. Ini jamaah rahimakumullah, insyaallah ke depan akan kita lanjutkan lagi pembahasan ya, karena waktu kita yang terbatas, masih tentunya tentang masalah muhasabah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sudah kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.